Belajar hidup benar. Refleksi pagi 1561. Apa pentingnya bagi seseorang untuk mendengarkan kebenaran dan tidak bersaksi bohong? Mari dengar ungkapan Amsal 21 ayat 28. Saksi bohong akan binasa, tetapi orang yang mendengarkan akan tetap berbicara. Saudara-saudara, seorang yang suka bersaksi bohong, tidak hanya ia tidak akan dipercayai orang, tetapi terlebih lagi, ia akan dimurkai Tuhan. Lain halnya dengan seseorang yang suka mendengar baik-baik hal yang benar. Di dalam kejujuran hatinya, ia akan selalu berupaya menjadi saksi kebenaran dengan selalu berkata-kata benar. Seperti yang diteladankan Yesus Kristus di Wahyu 1 ayat 5 yang disebut sebagai saksi yang setia. Orang benar itu akan selalu berupaya untuk menjadi saksi yang setia dalam segala aspek kehidupannya. Saudara-saudara, seorang saksi yang setia kepada kebenaran akan selalu berusaha hidup di dalam takut akan Tuhan. Ia tidak akan memelintir suatu kebenaran dengan ia selalu mendengar, membaca, dan menelaah dengan seksama setiap informasi sebelum ia berbicara ataupun menuliskan apa yang disaksikannya itu. Bila ia telah tahu apa yang benar, ia tidak ragu-ragu untuk menyampaikan kebenaran dengan sepenuh hati dengan segala konsekuensinya. Inilah sikap dari seorang saksi yang benar dan setia. Inilah sikap yang seharusnya ada pada setiap orang percaya. Oleh sebab itu, marilah kita belajar menjadi saksi yang benar dan setia dengan selalu berhati-hati dalam menjalin komunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Mari kita belajar hidup benar. Menjauhi kepura-puraan. Refleksi pagi 1562. Apa beda sikap orang fasik dan orang jujur? Amsal 21 ayat 29 menjelaskannya. Orang fasik bermuka tebal, tetapi orang jujur mengatur jalannya. Saudara-saudara, orang fasik yang tidak takut Tuhan tidak segan-segan untuk menipu dan berbuat jahat tanpa belas kasihan. Ia dikatakan sebagai seorang yang bermuka tebal karena ia tidak kenal malu dan bisa saja berpura-pura baik untuk menipu sesamanya. Mungkin saja ia terlihat sebagai seorang yang alim dan religius, tetapi semuanya itu hanyalah kedok untuk mengelabui orang yang tidak waspada akan kejahatannya itu, karena ia sebenarnya adalah serigala yang berbulu domba. Tidak demikian dengan orang jujur. Orang jujur akan selalu berupaya mengatur jalannya untuk selalu selaras dengan jalan Tuhan. Saudara-saudara, di masa kini, untuk mengejar ketenaran, jabatan, ataupun kekayaan, orang tidak segan-segan untuk melakukan berbagai kejahatan yang terselubung. Hal ini seringkali tidak hanya ada di dunia sekuler, tetapi juga telah merambah ke dunia pelayanan. Agama dan spiritualitas bisa saja hanya dipakai sebagai kedok untuk menutupi maksud jahatnya. Tanpa merasa malu, ada pula orang yang mengaku beragama, bahkan dikenal sebagai seorang pemimpin agama, tetapi ternyata kehidupannya hanyalah sebuah kepura-puraan semata. Ini memang benar-benar sebuah tantangan yang besar. Oleh sebab itu, marilah kita belajar untuk hidup jujur dan menjauhkan diri dari kepura-puraan hidup.
Kiranya Roh Kudus menolong kita. Mengakui kekuasaan Tuhan. Refleksi pagi 1563. Keyakinan seperti apa yang harus ada pada setiap orang percaya? Mari belajar dari Amsal 21 ayat 30. Tidak ada hikmat dan pengertian, dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Saudara-saudara, di Mazmur 10 ayat 3 dan 4, Raja Daud menggambarkan bagaimana orang fasik dengan sombongnya mengutuki dan menista Tuhan dan memuji-muji keinginan hatinya. Bahkan, orang fasik itu berani mengatakan bahwa Allah tidak akan menuntut kejahatan dan tidak ada Allah. Meskipun demikian, pada akhirnya orang fasik ini harus mengakui kekuasaan Tuhan, seperti kisah di Mazmur 107 ayat 10-12. Karena Tuhan memang Maha Kuasa. Dialah Allah Sang Pencipta yang memiliki segala hikmat dan pengertian. Dialah Allah yang benar. Saudara-saudara, seperti sikap Raja Tirus di Yeskel 28 yang sok kuasa dan sok berhikmat, ada saja manusia, bahkan orang yang mengaku beragama, yang hanya mau mengandalkan kekuasaan, kekuatan, dan kepandaiannya sendiri saja. Mereka sangat percaya akan kemampuan dirinya sendiri dan tidak peduli Tuhan sama sekali. Hanya saja, seperti Raja Tirus itu pula, pada akhirnya mereka tetaplah harus mengakui kekuasaan Tuhan. Oleh sebab itu, janganlah kita menjadi orang bodoh yang tidak percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Janganlah sampai sikap bodoh Raja Tirus yang arogan itu menguasai hati kita. Marilah kita terus berpegang pada perintah di Amsal 3 ayat 5 dan 6 untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Tuhan pasti akan meluruskan jalan kita. Kemenangan hanya di tangan Tuhan. Refleksi pagi 1564. Apa gambaran Amsal tentang pentingnya manusia bergantung hanya kepada Tuhan? Mari lihat gambaran Amsal 21 ayat 31. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Saudara-saudara, pada zaman dulu, kuda adalah alat perang utama yang menunjukkan kekuasaan dalam pertempuran. Mengandalkan kekuatan kuda artinya mengandalkan keampuhan senjata dan mengandalkan kekuatan manusia serta teknologinya. Kekuatan manusia seperti inilah yang ditunjukkan oleh Firaun dan pasukan berkudanya sewaktu mereka mengejar bangsa Israel di Keluaran 14. Meskipun demikian, segala kuasa Firaun itu akhirnya dihancurkan oleh Tuhan Allah karena kemenangan memang hanya ada di tangannya. Saudara-saudara, bila seseorang memiliki kekuasaan, kekayaan, ataupun kepandaian, seringkali ia menjadi lupa diri dan merasa bahwa segala rancangannya pastilah terjadi sesuai keinginannya. Akibatnya, ia bisa saja menjadi begitu sombongnya sehingga ia tidak lagi mengandalkan Tuhan. Inilah yang terjadi dengan Raja Uzia dari kerajaan Yehuda di 2 Tawarikh 26 ayat 16
yang menjadi tinggi hati setelah ia merasa kuat sehingga ia melakukan hal yang merusak. Raja Uzia lupa bahwa segala kesuksesannya dalam pertempuran serta keberhasilannya dalam pertanian sebenarnya semata-mata karena anugerah Allah saja. Oleh sebab itu, wahai orang percaya, janganlah kita lupa Tuhan dan hanya bersandar pada kekuatan sendiri. Mari selalu bersandar pada Tuhan.